Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita hari ini lanjut ada 2 pertemuan yang saya satukan untuk 2 kali pertemuan kita. Yang pertama, dua-duanya judulnya sama, neuroteologi dan pengalaman spiritual. Tapi ada 2 bagian yang kita perlu lihat. Bagian pertama tentang pengalaman spiritual itu sendiri, fungsi otak dan Tuhan. Jadi kan harus ada pengalaman dengan Tuhan, maksudnya kan kita pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Nah, itu nanti akan menjadi bagian yang pertama, dan nanti yang kedua tentang perkembangan otak dan implikasi dari neuroteologi ini untuk transformasi kehidupan kita, kehidupan iman kita. Itu yang akan kita sampaikan. Nah, di dalam pembelajaran yang pertama ini saya akan sampaikan beberapa definisi penting yang menjadi definisi kerja operasional dari neuroteologi. Yang namanya ilmu pengetahuan kan harus ada definisi operasionalnya supaya bisa dikerjakan. Yang kedua, itu nanti terkait dengan pengalaman keagamaan dan kerohanian. Kemudian ada hubungan antara fungsi-fungsi otak dengan teologi dan neuroteologi. Itu juga akan saya sampaikan. Dan kemudian pengalaman kerohanian pribadi yang terkait dengan fungsi-fungsi otak. Itu juga nanti tentu ini menyangkut apa yang nanti mahasiswa akan dapatkan sebenarnya dan bisa. 3 ini yang akan kita sasar dalam pertemuan kita pada sore ini. Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita sedang berbicara mengenai manusia sebenarnya. Jadi manusia hubungannya dengan Tuhan dalam pengalamannya. Ternyata kita tidak bisa tahu persis setiap manusia itu sebenarnya dia pikirannya seperti apa. Itu tidak mungkin. Karena pikiran itu tersembunyi. Tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata. Pakai alat apapun tidak bisa dilihat. Jadi itu yang harus kita sadari ya, pikiran kita tersembunyi, dan makanya dibilang cuma Tuhan dengan kita saja yang tahu. Itu maksudnya ya itu sudah. Orang lain sedekat apapun tidak bisa tahu sebenarnya kita lagi berpikir apa. Nah ya, oleh sebab itu kalau kita bicara sains dan teknologi sebenarnya cuma berusaha menangkap fenomena, menjelaskan hal-hal yang bisa ditangkap saja dengan bukti-bukti sains. Karena tidak bisa menangkap seluruh pikiran yang ada di otak manusia. Sehingga di sinilah kenapa kerjasama antara agama dan teologi dengan sains dan teknologi itu bisa dipakai menjelaskan hal-hal yang luar biasa. Yang luar biasa itu kan misalnya tentang iman, itu kan luar biasa. Seperti kemarin disampaikan Pak John dengan iman, dengan minyak urapan terus, itu kan luar biasa. Nah ini tuh tidak bisa dijelaskan secara sains. Tetapi sains bisa menolong, misalnya kalau pada saat itu Pak John diikuti pakai peralatan supaya kita lihat perubahannya. Nah, itu bisa juga kita buktikan pakai teknologi. Karena ternyata setelah Pak John diperiksa dengan teknologi kan ketahuan, oh ini ada radang. Nah itu pakai teknologi. Nah, kalau pakai teologi tidak bisa. Jadi tetap saja kita harus kerjasamakan antara teologi dan teknologi. Itu sains kalau bisa kerjasama dengan teologi sangat luar biasa. Jadi Bapak berdoa, Bapak menjalankan imannya, tapi kemudian Tuhan kasih ingat ada dokter yang dilatih dengan teknologi untuk menolong kita memahami persisnya ini secara teknologi apa yang terjadi dengan saya. Nah, itulah akhirnya Bapak tertolong kan. Di foto, oh ini ada radang. Oke, diselesaikan dan sembuh. Puji Tuhan ya, jadi semua ini harus kerjasama. Nah, tapi dalam arti kita sekarang bicara sains ini kan sains, neuroscience, itu kebanyakan kita pakai untuk mengerti tentang tadi, kepercayaan, iman dan sebagainya. Yang kedua, fenomena-fenomena yang kita lihat, itu bisa kita coba untuk mengerti memakai teknologi dan sains. Nah, tadi kami sempat diskusi dengan Pak Devi. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau mau pakai teknologi untuk membuktikan kan sudah tidak mungkin. Kejadian sudah lewat. Tapi kita bisa menjelaskannya pakai fenomena saja. Nah, karena pada saat itu di Alkitab ditulis tidak ada satupun yang bantah
Semua muridnya bilang betul, Tuhan Yesus jalan di atas air. Udah kita terimanya sebatas itu. Ya, kalau kita mau pergi buktikan sekarang sudah tidak masuk akal juga. Kejadian sudah lewat. Nah, ini hal-hal yang terjadi. Lalu ada nasib manusia. Manusia ini nanti jadi apa ya? Itu juga kan tidak bisa dijelaskan cuma dengan teologi atau agama. Tapi bisa juga memakai sains. Seperti sekarang ini ada cara untuk mendeteksi sebenarnya kita ini punya kekuatan kekuatan kita yang paling baik yang mana, kelemahan yang paling nampak yang mana. Itu kan di orang-orang psikologi sudah bisa ukur pakai cara-cara tertentu. Dikuantitatifkan. Dan saya yakin itu hampir benar. Hampir benar. Kalau kita jujur terhadap diri kita waktu diukur, oh ya betul ya gitu. Pantas saya ini kok sukanya yang ini aja, ini saya tidak suka. Itu ternyata bisa diukur sekarang. Ada tesnya kan. Nah, itu menunjukkan memang bisa ada teknologi untuk membantu kita mengerti mengenai nanti jadi apa saya kira-kira ini. Ya, bisa itu. Dan juga kalau tadi orang sakit sekarang ini kalau dokter bilang dibawa pulang saja. Itu dokternya sudah periksa dengan segala cara dan dia sudah lihat ini kemungkinan secara kedokteran sudah tidak bisa secara medis. Nah, itu pakai teknologi kan. Kalau dokter kalau bukan dokter yang ngomong itu kan kita tidak percaya. Tapi kalau dokter yang bilang lebih kita percaya dia sudah kan, dia sekolah untuk itu. Nah, jadi kita daripada bolak-balik ke rumah sakit, lebih kita bawa pulang, kita jaga aja di rumah ini orang ini karena Pak dokter bilang saya sudah usahakan dengan segala cara kan gitu. Berarti kita sudah tahu. Tapi kan Pak dokter tidak bilang bawa pulang. Karena harus keputusan keluarga misalnya. Itu hal-hal begitu kalau kita ikuti dengan dengan ikhlas sebenarnya, dengan tulus, yang penting saya tetap jaga orang sakit ini kan tidak ada masalah. Nah, ada orang kan karena berpikir, wah nanti kalau dibawa pulang nanti apa kata orang kan. Padahal dokter aja sudah bilang, saya juga nggak bisa apa-apain sekarang. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya dibantu dengan teknologi. Ada penyimpangan pikiran manusia, kalau ini kan soal sakit mental ini kan, orang pikirannya salah, ya kan? Akhirnya tindakannya aneh-aneh. Itu juga harus kita bisa lihat bahwa teknologi bisa juga mendeteksi yang begitu. Seperti yang kita kemarin sempat diskusi mengenai bipolar itu kan. Itu akhirnya kan dideteksi, ditemukan, oh betul kalau ada orang-orang tertentu yang hormonnya tidak seimbang di otak ya dia jadi bipolar. Itu bukan sesuatu yang tadinya kan orang nggak ngerti, mungkin dipukulin aja kan. Ini orang terlalu macam-macam ya, padahal ini kasihan dia kan bukan sengaja, memang terganggu di sistem sarafnya. Jadi itu kan dulu kan yang begitu orang nggak ngerti. Kalau nggak dipukulin dipasung aja kan ya sudah. Sejauh itu dulu kita mengerti, tapi dengan teknologi akhirnya kita mengerti bahwa ada orang-orang yang mengalami gangguan di sistem sarafnya. Jadi harus diobati dan di konseling misalnya. Nah, itulah sebabnya dalam sesi ini kita akan pelajari hubungan otak dengan beberapa praktik kerohanian yang dapat dijelaskan secara rasional dengan pendekatan neuroteologi. Jadi sekali lagi di mata kuliah ini neuroteologi bagian dari neuroscience. Jadi kita lagi belajar sainsnya, kita coba lihat. Tapi sekali lagi ini hanya terbatas, dia tidak bisa menjelaskan segala-galanya. Baik, yang pertama kita lihat dulu definisi supaya ketika kita bicara mengenai pengalaman kerohanian atau pengalaman keagamaan itu kita satu pengertian. Ya kan, jangan sampai kita beda pengertian karena istilah ini kita bicarakan tapi tidak ada definisi yang kita pegang bersama. Itu yang harus kita lihat. Dan ini ada di bukunya Andrew Newberg 2010 di bab 2 Definitions in Neurotheology. Di situ semua kata-kata yang muncul di neuroteologi dia definisikan supaya jadi pegangan untuk semua orang yang terlibat di neuroteologi. Nah, cuma saya tidak ambil semua. Kalau ambil semua nanti penuh kita punya kuliah cuma definisi kan. Saya cuma ambil yang apa yang dimaksud dengan agama, keagamaan dan kerohanian.
supaya ini karena kita akan diskusi yang itu aja, supaya kita pegang definisi yang diakui dan juga dibuat sederhana mungkin. Karena sekali lagi kemarin kita sudah tahu, ini kan pertemuan dialog antara sains dan teknologi. Jadi sebaiknya definisi yang disampaikan itu yang sederhana saja dulu, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau terlalu strict di teologi, ditolak oleh sains. Kalau terlalu strict sains, akan ditolak oleh teologi. Jadi Andrew Newberg coba lihat bagaimana membangun definisi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi dengan demikian kita waktu bekerja di antara dua pihak ini pakai definisi yang diakui bersama. Itu maksudnya. Agak rumit ya kalau jadi ilmuwan ya. Agak strict di situ. Nah, yang pertama definisi agama dan keagamaan. Di sini menurut buku Andrew dia bilang agama ini didefinisikan sekumpulan praktik-praktik dan kepercayaan dari sekelompok orang. Jadi ada sekumpulan orang, mereka melakukan praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan yang sama dan memampukan orang-orang itu berinteraksi dengan Tuhan. Jadi agama itu sebenarnya kumpulan orang-orang yang mau berinteraksi dengan Tuhan. Nah, di situ secara singkatnya begitulah. Jadi bukan sekedar praktik dan percaya, tapi memang untuk bertemu Tuhan. Interaksi ini untuk bertemu Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Ada yang kasih nama dia Sang Maha Suci atau Sang Maha Kuasa. Jadi kalau kita lihat agama-agama lain kan sebutannya ada masing-masing. Tapi prinsipnya semua orang bilang Tuhan itu Maha Suci dan Maha Kuasa. Nah, kalau seperti itu berarti itulah agama. Entah orangnya cuma 2 atau 1000 tidak ada masalah, tapi memenuhi syarat disebut agama. Yang kedua, kalau dibicara keagamaan itu berarti praktik atau pengalaman atau perasaan itu ada hubungan dengan agama tertentu. Itu namanya keagamaan. Jadi kalau kita dalam hal ini tentu keagamaan yang kita maksud sini adalah yang ada hubungan dengan kekristenan, agama Kristen. Jadi begitu. Jadi semua praktik, perasaan dan pengalaman yang terkait dengan agama Kristen itulah keagamaan Kristen kita. Jadi itu yang didefinisikan oleh Pak Andrew. Selanjutnya ada definisi kerohanian atau di bahasa Inggris yang situ kan spirituality. Nah, di situ adalah perasaan, pikiran dan pengalaman yang terkait dengan sesuatu yang sakral atau tingkat tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia. Nah, itu namanya kerohanian. Jadi Tuhan bisa juga ada di situ, bisa juga tidak, karena kita tahu ada orang dia percaya pada sakral, tapi sakral dari Gunung Bromo, ya kan? Sakralnya dari Nyai Pantai Selatan misalnya, itu ada. Tapi itu sakral juga, jadi sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Dia anggap ini yang paling tinggi kan. Nah, dia hubungan dengan itu dia bilang sakral. Nah, itulah kerohanian. Jadi beda antara kerohanian dengan keagamaan. Kalau agama tadi ada kelompoknya, ada aturan-aturan formalnya lah, lebih formal. Kalau ini tidak. Kita hubungan dengan apa saja yang sakral itu urusan rohani. Nah, kemudian ada definisi lain bahwa bisa juga kerohanian itu aspek tertentu dalam diri seseorang yang jauh melebihi semua pikiran, perasaan dan pengalamannya. Nah, saya coba pikir-pikir kira-kira ini maksudnya apa kan gitu. Hal-hal di dalam diri kita yang kita anggap ini lebih tinggi dari diri kita. Padahal ada di dalam kita. Ini maksudnya bagaimana kan di sini. Jadi nah ini yang kalau kemudian saya merenung, saya pikir oh ini kayak cerita di Alkitab mengenai ada seorang pemuda pemimpin yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana caranya saya mendapat hidup yang kekal? Tuhan bilang apa? Jual semua milikmu, kasih ke orang miskin, terus ikut saya. Dia sedih. Dia kecewa. Karena sebenarnya
Bukan tentang hartanya, sebenarnya dia menyembah dirinya sendiri, dia tidak mau sembah Tuhan. Mari Bapak selamat. Karena harta ini membuat dia itu menjadi kelihatan lebih itu. Karena dia kalau ada harta kan kelihatan dia lebih dihormati, lebih meyakinkan lah. Jadi dia kemana-mana orang. Ini jadi 3 Injil yang berbeda itu kan menulis identitasnya ini. Ada yang cuma ditulis seorang kaya, ada di bagian Injil yang ada 3 Injil itu, sehingga bisa diidentifikasi ini adalah seorang muda pemimpin yang kaya. Jadi bayangkan kalau kita top, terus kita kaya di satu tempat, terus tiba kita jadi miskin. Kita tidak punya lagi apa-apa karena disuruh jual semua. Terus kita sudah tidak mungkin lagi dijadikan pemimpin, tidak akan dihormati lagi. Itu dia sudah pikir konsekuensinya. Jadi dia tidak mau. Nah, karena dia berpikir saya ini adalah lebih tinggi dari Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi ada persaingan antara dirinya dengan Tuhan dan dia memilih dirinya sendiri. Ya itu jadi Tuhan langsung bilang apa? Lebih mudah unta masuk di lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi ini bukan soal kekayaannya karena dia memilih menyembah dirinya sendiri, itu masalahnya di situ. Jadi saya lihat memang firman Tuhan ini kalau pelan-pelan kita berdoa, kita tanya Tuhan, lama-lama juga kita mulai paham ada cara lain melihatnya. Manusia bisa menyembah dirinya sendiri. Nah itu berbahaya sekali karena itu mau masuk surga pasti tidak bisa. Jadi bukan karena kayanya, tapi karena menyembah diri sendiri itu yang menyebabkan tidak bisa masuk surga. Padahal unta itu kan belakangnya aja kembung. Nah lubang jarum itu besar berapa juga kita sudah tahu. Gimana ya maksudnya? Kok bisa ya lebih baik unta itu bisa masuk lewat lubang jarum? Oh, setelah baru saya ngerti karena unta tidak menyembah dirinya sendiri. Jadi pasti bisa masuk aja kan. Jadi murid-murid tanya itu bagaimana Tuhan? Sudah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal akui dia Tuhan. Kalau tidak akui dia Tuhan tidak bisa. Pasti mustahil. Pikiran kita saja untuk mengartikan firman ini saja langsung kita bilang, ini mustahil ini. Tapi memang butuh waktu bagi saya cukup lama untuk akhirnya mengerti, oh ini tentang penyembahan diri sendiri. Ini bukan soal harta. Kalau enggak, kita orang Kristen ini harus miskin-miskin semua ini kan. Jadi kan tidak masuk akal. Masa Tuhan ajar kita begitu? Tidak mungkin. Nah setelah lihat, oh iya ini soal kalau menyembah diri sendiri ya seperti ini. Itu kerohanian juga Bapak Ibu. Menyembah diri sendiri. Itu rohani juga ya. Nah ini jadi definisi ini kira-kira begitu, tapi itu pendapat saya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berpendapat lain juga tidak apa-apa. Kita sharing ya, kita sharing untuk mengerti apa sih yang dipikir Andrew Newberg ini kan. Jadi saya ambil tapi kan kita harus pikir, kalau enggak nanti kita ikut-ikut dia padahal dia maksud lain kita pikir lain ya. Ya, tapi Bapak Ibu perhatikan dari semua definisi ini tidak ada satupun bicara mengenai otak manusia. Tidak ada agama, kerohanian, tidak ada hubungan dengan otak manusia ternyata di definisinya. Padahal ini mau bicara neuroteologi itu. jadi setelah dilihat, tidak ada ya hubungan antara kerohanian, agama dan itu dengan hubungan timbal balik dengan pekerjaan otak. Nah ini keterbatasan definisi. Kalau kita mulai masukkan situ mungkin nanti orang teologi tolak. Ini definisi. Jadi itu memang dari awal memang definisi ini harus bisa diterima semua pihak dan kita mulai kerja pakai definisi yang sederhana. Nanti dengan berjalannya waktu kalau semua sudah sepakat baru kita kasih naik tambahan-tambahan lagi lebih tajam definisinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi definisi ini sekali lagi tidak menyinggung apa-apa tentang pekerjaan otak. Padahal kita tahu dari diskusi kemarin otak sumber yang mengatur pikiran, perasaan, semua ada di otak. Dia kalau tidak di otak ya di mana kan? Kita cari di kaki tidak ada, di telinga tidak ada di otak. Oleh sebab itu, sebenarnya neuroteologi ini tidak berusaha merasionalkan hal-hal yang menyangkut fenomena, pengalaman agama dan kerohanian. Jadi tidak ada upaya di neuroteologi untuk melakukan
penjelasan rasional sebenarnya. Yang mau dibuat oleh neuroteologi sebenarnya mempertanyakan dan menjajaki pengembangan teologi. Kan namanya neuroteologi. Jadi bagaimana neurologi menolong menanyakan dan mengeksplorasi kemungkinan teologi ini masih bisa diperluas dan diperkuat. Jadi arahnya lebih ke situ sebenarnya neuroteologi. Nah, dia tidak berusaha untuk membuat kita menjelaskan segala sesuatunya rasional, masuk akal semua, enggak usah. Tapi kita bantu teologi menanyakan hal-hal yang tadinya tidak sempat ditanya karena terbatas kan. Nah, dengan demikian kita akan bisa mengerti kenapa manusia tertarik kepada agama dan hal-hal yang sifatnya mitos keagamaan. Kenapa? Nah, itu kan yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak mengerti juga kenapa kita harus injili dan cerita tentang Yesus kepada orang-orang. Ya kan? Karena sebenarnya manusia tidak ada yang tertarik dengan mitos agama misalnya. Kalau begitu kita buang waktu pergi penginjilan. Tapi kenyataannya banyak orang diselamatkan karena kesaksian kita tentang Yesus. Mereka jadi percaya. Dan kita juga merasakan, wah setelah saya betul-betul ikut Yesus, saya rasakan damai sejahtera. Nah, itu harus dijadikan neuroteologi itu untuk mau tolong begitu supaya kita mengerti mengapa manusia tertarik pada agama. Kenapa mereka tertarik pada sosok Yesus? Kita bisa dibantu oleh neuroteologi. Nah, ini mungkin cerita besarnya lah seperti itu. Jadi teologia dibantu oleh neuroteologi melihat apa yang mengerti kenapa manusia tertarik dengan Tuhan, dengan agama, dengan sosok-sosok yang kita sembah. Sampai sini bisa kita tangkap ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama masih belajar, jadi saya berusaha mensistematikan ini bahan ini supaya kita sama-sama mengerti. Saya juga harus mengerti, Bapak Ibu juga mengerti, dan kita bisa bertukar ide dan pengalaman. Nah, kalau bicara teologi, di buku itu diceritakan bahwa di dalam teologi ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang mungkin dengan pendekatan neuroteologi kita bisa menjawabnya dengan memeriksa cara kerja otak. Ya, tadinya kan tidak terpikir bahwa ini ada hubungan dengan otak, ini pertanyaan teologi yang begini banyak. Nah, neuroteologi membuka kemungkinan itu. Mari kita periksa cara kerja otak manusia ketika menjawab pertanyaan teologis seperti ini. Ya, pertanyaan yang paling penting yang selalu ditanya manusia itu, memang Tuhan ada? Ya kan? Apa benar Tuhan ada? Kan tidak kelihatan masalahnya. Itu pertanyaan teologis itu. Jadi dari dulu itu saja yang kita perdebatkan, di muter-muter kan di situ. Tuhan ada atau tidak? Cuma beda generasi ya, beda generasi. Nanti muncullah generasi berikut tanya yang sama juga. Kita tahu orang Israel, mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang kasih keluar mereka. Tapi di padang gurun, tiap hari mereka komplain mengenai Tuhan ini. Ini kayaknya Tuhan ini sengaja bawa kita ke sini untuk mati di padang gurun. Tiap hari dia komplain. Padahal yang keluar dia Tuhan juga. Nah ini kan coba lihat. Itu belum beda generasi, Bapak Ibu, masih generasi yang sama. Sampai akhirnya Tuhan marah. Kamu satu generasi saya kasih mati saja di padang gurun. Jangan masuk di Kanaan. Ini generasi yang sudah kenal saya tapi sengaja tidak kenal. Karena itu pertanyaan wajar, manusia semua akan tanya, Tuhan ada? Kayaknya dia cuma ketemu dengan Musa, tidak pernah ketemu kita. Jadi kan kalau Musa ditanya ada, saya kan sering ketemu. Nah yang lain tidak pernah ketemu, jadi itu tanya. Jadi tidak apa-apa, pertanyaan dari generasi ke generasi akan sama di teologi. Dan kalau gitu coba buktikan bahwa Tuhan ada, kan nanti pertanyaan akan ke situ. Bagaimana yang buktikan? Tapi orang teologi bisa membuktikan pakai fenomena tuh. Jadi menjawabnya jangan pakai bukti sains Bapak Ibu, nanti tidak bisa dijawab. Tapi kalau pakai fenomena bisa. Kan Alkitab dengan jelas memberitahu Tuhan itu yang membuat alam semesta ini. Makanya teratur.
Tiap hari kita lihat langit ini kenapa tidak runtuh-runtuh ya? Padahal tidak ada tiangnya. Sedangkan ini bangunannya kita lihat tiangnya banyak sekali. Karena kita takut dia runtuh kan. Taruh tiang-tiang sini sana ya kan. Langit begini besar ini nggak ada tiangnya. Tidak runtuh-runtuh. Itu saja sudah mulai orang harus berpikir. Kayaknya ada yang buat dan ada yang tahan ini semua ini kan. Kenapa kita tidak pernah tabrakan ya dengan matahari sampai hari ini? Cuma muter-muter kita di sekitar matahari, tapi masing-masing planet di orbitnya. Nah, ini cara pandang fenomena. Kita melihat fenomena lalu kita ceritakan. Kayaknya harus ada seseorang lah yang melakukan ini. Nah, dicarilah ini siapa, apa benar itu. Itulah Tuhan Yesus datang. Allah datang memperkenalkan dirinya pada Abraham, pada Musa. Jadi akhirnya Abraham, Ishak, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Luar biasa. Allah memperkenalkan dirinya. Kalau tidak kita sampai hari ini masih bertanya-tanya, ini siapa yang bikin semua ini ya. Nah, puji Tuhan kita yang berbahagia ini akhirnya kita mengakui betul ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, sampai dia kirim lagi Tuhan Yesus datang untuk memperkenalkan dirinya pada kita dan menyelamatkan. Nah, itulah yang kita mengerti mengenai keberadaan Tuhan secara fenomena. Tidak pakai bukti sains. Dan seterusnya Bapak Ibu, ada banyak sekali, termasuk tadi anak pemimpin muda yang orang kaya tanya, bagaimana ya Tuhan supaya saya bisa selamat? Tetap akan jadi pertanyaan teologi sampai kapanpun. Karena pada umumnya nanti manusia itu akan gelisah, apalagi menjelang tua ya, sudah mau mati itu biasa orang makin takut. Nanti kalau saya mati ini saya kemana ini? Saya yakin banyak orang tua itu gelisah kalau tidak betul-betul percaya Tuhan ya. Akan bertanya-tanya terus, ini saya mati saya kemana? Itu berarti belum tangkap benar bahwa sudah dijamin kita pergi ke surga, tidak kemana-mana. Itu harus dijawab, tapi kan jawabnya pakai fenomena, bukan jawab pakai bukti sains. Tapi kalau kita pakai cara kerja otak manusia, mereka yang beriman sungguh-sungguh dengan yang gelisah, kalau kita ukur foto pindai otaknya, ukur gelombang yang muncul di dia punya kepala, itu kita bisa lihat perbedaan pasti. Karena mereka yang percaya sungguh-sungguh kan hidup dalam damai sejahtera, ya pasti otaknya juga tidak terlalu kacau lah kalau di foto. Ini kelihatan, wah ini otaknya kelihatan seimbang terus ya, karena damai sejahtera. Nah, sementara yang gelisah pasti kita bisa lihat ada banyak yang seliweran di otaknya kan, ya, terutama ketakutan, amigdalanya yang dominan. Nah, setelah baca neurologi baru kita ngerti, oh amigdala namanya. Ini yang bikin kita gelisah. Nah, tapi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, amigdala ini tidak bisa berfungsi dominan. Tidak bisa mendominasi otak kita. Pasti. Ya kan, dia akan didiamkan. Tentu dia akan berfungsi kalau sesuatu yang emergensi. Tapi masa sehari-hari kita dalam keadaan gelisah, takut dan cemas gara-gara ini amigdala ini kan tidak boleh. Dia harus dikasih diam situ karena hari-hari kita tidak boleh gelisah. Jadi kita dengan Tuhan kita tenang karena amigdalanya di slow down. Nah, gitu. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang menarik sebenarnya untuk bisa menjadi bagian dari kajian-kajian teologi yang baru. Karena berdasarkan fungsi-fungsi otak yang kita sudah tahu, nanti kita lihat apa ada beberapa hal yang bisa menolong kita menjawab ini. Karena sekali lagi kemarin ada contoh neuroteologi yang memang khusus untuk membuktikan Tuhan tidak ada dan agama itu hanya halusinasi. Jadi semua ini dia bisa jawab juga pakai neuroteologi untuk buktikan bahwa dia benar. Pakai ilmu pengetahuan juga. Tapi kita jangan khawatir, yang penting kita percaya dulu baru kita menjawab. Kalau menjawab dulu baru percaya nanti kita bingung sendiri kan. Kalau kita percaya dulu baru kita jawab. Nanti gampang kan. Karena di hidup ini akhirnya kan harus memilih percaya atau tidak percaya. Jadi kalau saya penting kita pilih percaya dulu supaya kita sudah tahu kita punya jalur. Daripada kita ke kiri ke kanan cari sampai mengerti baru percaya, saya yakin ada banyak orang yang begitu, akhirnya itu kelihatan kayak orang linglung.
Karena tidak memutuskan, tapi coba kiri kanan sampai mau ketemu kebenaran. Nah, padahal Alkitab berbicara mengenai iman. Percaya dulu sebelum melihat. Jangan tunggu lihat dulu baru percaya, itu tidak akan ketemu. Karena yang kita lihat diri sendiri aja kacau. Kita lihat orang lain kacau. Wah, ini gimana cara bisa mengembangkan kepercayaan kalau berdasarkan melihat bukan kepada iman. Itu mungkin nanti kita diskusi lebih banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, coba kita lihat bagaimana otak ini nanti bisa menolong dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teologi dari segi neuroteologi ya. Sehingga kita perlu tahu sebenarnya otak itu sendiri dia pengaruhnya kemana sih dalam hal-hal yang tadi, sifatnya yang teologi tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa otak itu sistem saraf pusat. Jadi kalau sistem saraf nanti Pak dokter ya yang lebih tahu lah, tapi saya karena belajar biologi sedikit. Jadi apa yang di otak kita ini namanya pusat, saraf-saraf kita yang di otak. Lalu kan nyambung ke tulang belakang kita, lalu pergi ke berbagai tempat terus sampai di ujung-ujung jari kita ini kan. Nah, itu namanya saraf tepi, sudah di pinggiran. Jadi di saraf pusat inilah otak kita. Otak ini struktur tubuh yang paling rumit dan paling canggih. Jadi ini struktur tubuh yang paling canggih yang ada di badan kita. Nah, itu luar biasa ya. Tuhan mendudukkan yang canggih ini di atas, di kepala. Ya kan, tidak ditaruh di samping atau di kaki, wah ini gawat ini kan. Tapi ditaruh di atas. Kepala kita ini isinya struktur yang paling canggih. Dan ketika kita lihat lebih jauh, di dalamnya itu isinya kan sel-sel saraf, neuron. Nah, neuron itu seperti kabel-kabel listrik itu, panjang-panjang kan. Ada aliran listrik soalnya. Dia masuk dari satu sisi, keluar di sisi lain. Nah, masuknya ini harus nyambung ke kabel yang lain. Baru dia nyambung ke saraf yang lain. Jadi itu seperti rangkaian kabel listrik di kepala kita ini. Nyambung ke sana kemari, rumit. Nah, itu yang ada di kepala kita sebenarnya. Tadi sepintas saya sharing dengan Bapak bahwa Bapak diundang oleh seorang ahli bedah otak. Jadi kerjanya itu kalau ada orang yang terganggu otaknya, memang beliau bedah. Beliau mau lihat, karena bisa dilihat, oh ini sambungannya ada yang putus di mana, atau ada yang luka di mana, itu dia perbaiki sebenarnya. Nah, cuma beliau heran dengan Bapak kan, Bapak tidak pernah bedah otaknya orang, tuh bisa Bapak membuat orang itu otaknya lebih cerdas. Nah, itu yang beliau kagum ya, dan undang Bapak ke India untuk menyampaikan bagaimana caranya Bapak tidak bedah kepalanya orang, tapi orang kok jadi cerdas. Sedangkan dia kerjanya bedah-bedah kepalanya orang, dan itu yang menyebabkan dia berpikir, ngapain ya harus bedah-bedah kepalanya orang ini, kalau ada cara tidak usah dibedah kan, supaya dia bisa perbaiki. Nah, ternyata karena memang ada bidang tadi, neurofisiologi, itu kan biologi sistem saraf. Jadi itu kita belajar secara biologi, jadi kita tahu juga mau diapain otak ini secara fisik. Mari Pak. Tapi kalau Bapak lebih ke neuropsikologi. Jadi mengerti kejiwaan yang terkait dengan otak, sehingga waktu kejiwaannya diperbaiki, otaknya otomatis menyesuaikan. Nah, itu hal-hal yang menarik kan. Nah, sekarang ada neuroteologi. Ya, masuklah kita di situ. Sekarang kita pakai firman. Nah, itu. Firman pasti bisa perbaiki itu. Nah, dari sebab itu Bapak Ibu, karena struktur otak itu rumit dan canggih, lalu isinya itu banyak sekali sel, maka setiap orang pasti unik. Tidak ada yang sama persis. Kita ini tidak mungkin sama persis Bapak Ibu. Gara-gara isi otak kita ini interaksinya ternyata tergantung dari zat-zat kimia yang ada di otak dan hormon-hormon yang ada di otak. Jadi interaksi antara sel-sel saraf itu dipengaruhi oleh zat-zat kimia tertentu dan hormon. Nah, kita punya struktur otak sama,
Cuma kemungkinan hormon dan zat-zat kimianya ada beda-beda sedikit. Ya tahu, makanya tidak mungkin sama kita. Sehingga setiap orang menjadi unik karena itu. Jadi kalau ada lihat orang pintar bisnis, jangan kita pikir saya juga harus pintar bisnis juga kayak orang ini. Padahal di dalam otaknya dia punya itunya tidak sama dengan kita. Kita paksa juga nanti setengah mati. Sementara dia juga lihat kayak teman saya kayak ada yang birokrat. Dia lihat saya rajin sekali jadi dosen kan, dia heran juga. Kenapa kamu enggak usah untuk bikin ini atau gitu? Saya bilang saya tertarik untuk mengajar. Gimana? Kan memang di dalam otak saya zat kimianya untuk mengajar. Jadi kalau saya kerja yang lain kayaknya nggak nyambung dengan saya punya pikiran. Itu kan memang begitu kita diciptakan. Dan di Alkitab cerita lain lagi kan mengenai karunia ya. Ya memang karunia juga dikasih juga sudah beda-beda. Isi hormon dengan kimia di otak kita juga sudah beda ya. Bagaimana kita bisa sama? Tapi kita harus bekerja sama. Makanya banyak bagian-bagian tubuh tapi cuma satu tubuh. Jadi kan di kepala tidak bisa bilang saya lebih penting karena saya di atas. Kalau begitu ya sudah. Kaki bilang mulai besok saya enggak usah kerja, ya, lumpuh kita. Nah itu jadi memang luar biasa ya Tuhan ciptaan kita. Jadi hormon-hormon dan zat-zat kimia ini ada di bagian-bagian otak yang kemarin kita cerita sektor-sektor itu ternyata isi bahan kimia dan hormonnya beda-beda. Makanya dia bereaksi berbeda-beda, dia unik. Jadi setiap area otak kita itu unik. Kalau dia tidak unik, dia tidak bisa koordinasi. Jadi tidak ada otak depan itu ada kelebihannya, tapi ada yang dia tidak bisa buat. Otak belakang juga begitu, ada kelebihannya, tapi dia ada yang dia tidak bisa buat. Jadi masing-masing unik. Dan Tuhan atur itu ternyata pakai zat kimia dan hormon, luar biasa. Jadi inilah sistem saraf pusat. Nah, oleh sebab kita ini sudah tidak mungkin sama, maka kita bisa lihat bahwa sehari-hari di dalam otak kita ini terjadi peperangan pikiran sebenarnya. Jadi orang bilang kita berperang dengan diri sendiri itu maksudnya di otak itu sendiri karena areanya beda-beda. Itu terjadi perdebatan di antara mereka sendiri tentang apa yang harus diputuskan. Sementara keputusan terakhir itu kan kita kemarin tahu diambil oleh otak depan. Dia chief executive officer-nya, CEO-nya otak kita itu ya depan ini. Terakhir nanti dia yang pilih. Begini saja. Sudah. Yang lain langsung menyesuaikan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bilang saya tidak bisa, itu langsung seluruh sistem otak juga ikut. Karena kita memilih tidak bisa. Itu yang kemarin disampaikan. Kalau memang tidak mau, seluruh bagian otak terima itu karena keputusan sudah diambil oleh CEO. Karena dia tidak bisa loncat keluar dari otak kita kan. Oh, saya tidak setuju, saya keluar saja, tidak bisa. Jadi dia menyesuaikan zat kimianya, hormon semua menyesuaikan dengan keputusan otak depan. Nah itulah ketika otak depan mau bikin keputusan, dia timbang segala macam. Terjadi peperangan situ. Jadi amigdala bilang jangan, bahaya nanti kamu bisa begini begitu ya kan. Jadi dikasih amigdala juga kan kasih masukan. Terus nanti dari bagian sistem limbik selalu bilang, aduh nanti apa kata orang ya kan. Jadi itu mereka bertukar sendiri di dalam kita kepala ini kan. Kita tidak lihat, tapi itu yang terjadi itu dalam hidup kita sehari-hari sampai kepala kita pusing kan kita pegang kepala begini kan kita ada pikir ini CEO ini gimana ini keputusan tidak bisa diambil ini. Ya orang kalau lagi susah ambil keputusan kan dia pegang kepalanya gini. Ternyata memang CEO-nya ada di sini jadi dia lagi gimana cara untuk tidak bisa ambil keputusan itu mau dipecat tidak bisa. Jadi memang itu suasana inilah yang terjadi Bapak Ibu dalam otak kita. Sehingga kita perlu mengerti dengan situasi yang seperti ini bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ya kan otak kita ini dengan agama. Bagaimana agama mengajarkan kita tentang firman Tuhan, tentang tradisi gereja, tentang doktrin dan sebagainya.
Ini bagaimana ya diterima oleh individu yang berbeda-beda ini? Karena otaknya tidak sama Bapak Ibu. Responnya tidak sama. Nah, kadang kan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ya, 12 orang dimuridkan, satu berkhianat juga. Ya memang karena otaknya tidak sama. Itu murid Tuhan, ya. Apalagi murid manusia. Itu dia. Jadi Tuhan itu tahu persis apa yang ada di kepala mereka itu kan. Tapi Tuhan sabar, tuntun pelan-pelan sampai sudah terakhir, sudah ini perjamuan akhir, jadi Tuhan sudah tahu habis ini juga sudah mau habis waktunya. Jadi Tuhan cuma bilang, nanti salah satu dari kalian ini akan menjual saya. Karena sudah sampai batas akhir, dia sudah mau pergi. Selama 3,5 tahun itu kan dia sudah tahu ada satu yang akan jual saya, tapi dia masih tetap pertahankan dia ada di antara yang lain, dengan harapan dia akan berubah. Tapi ternyata tidak. Jadi di perjamuan akhir ya Tuhan bilang, salah satu kalian akan jual saya. Semua bakal saling tanya, siapa itu? Karena kita 12 orang ini selalu sama-sama dengan Bapak ini kan, kok malam ini baru dia bilang begitu. Dan Tuhan bilang nanti yang kalau saya ambil roti dia juga ambil roti, ya itu orangnya. Coba itu. Ya Tuhan tuh sudah tahu sebenarnya di otak 12 murid ini ada apa, tapi dia tidak permasalahkan itu, dia tuntun sampai batas akhir. Nah itulah untuk memberikan pada kita suatu pemahaman bahwa reaksi kita terhadap Tuhan dan agama itu akan tidak sama. Ini penting. Jadi nanti di neurologi ini kan orang bisa lebih hati-hati ketika melihat respon orang terhadap pemberitaan Injil, konseling, ya kan, nanti pemuritan. Kalau saya di pemuritan ini kan untuk pendewasaan jemaat. Salah satu syarat itu kan Pak Pendeta harus jamin ini yang mau dimuridkan ini mau diajar. Kalau Pak Pendeta sendiri bicara aja dia lawan, wah ini kalau mau dimuridkan ini pasti dia melawan. Nah itulah fungsi pendeta gembala untuk memberi rekomendasi yang mana Pak yang kita mau muridkan duluan di dalam jemaat ini. Itu discerningnya yang tahu pendeta gembala, dan dia hafal ini jemaat punya perilaku ya. Nah kenapa demikian? Karena kita paling tidak yang mau dimuridkan ini memang punya satu, sudah ada kesamaan inilah level kedewasaan berpikirnya. Kalau enggak percuma, nanti kita capek sendiri, karena pemuritan ini kan menjadikan orang murid itu kan dia harus mau diajar. Dia punya kata kuncinya. Kalau tidak mau diajar tidak bisa. Biar didatangkan pendeta yang canggih pun dia tetap tidak peduli karena tidak mau diajar. Nah itu hal-hal begitu saya sudah ikuti dan memang luar biasa. Ternyata orang-orang yang mau diajar itu tidak tergantung ijazahnya Bapak Ibu yang dimuridkan itu. Karena saya sudah memuridkan ibu-ibu yang tamat SD, yang kerjanya ambil-ambil sayur saja di hutan di Kalimantan, sampai dengan pendeta. Jadi saya sudah bisa ukur lah. Ternyata memang cuma mereka yang mau diajar yang bisa. Lain dari itu tidak bisa. Jadi bersyukurlah kalau kita punya roh yang mau diajar. Itu jauh lebih mudah kita hidup dibandingkan roh yang tidak mau diajar. Nanti kita kurang ajar pasti. Tapi ini di luar ini. Ini cuma menceritakan bahwa memang kita tidak sama dan tidak boleh menyamakan kan. Loh kenapa kamu itu kok suka melawan ya? Tidak sama seperti si ini. Wah itu bahaya Bapak Ibu. Membandingkan begitu itu yang satu langsung down itu. Karena dia dianggap manusia aneh. Padahal memang di sistem sarafnya tidak sama. Dia mengalami banyak hal yang tidak dialami oleh yang satu itu. Jadi tidak bisa gitu. Saya kan juga punya anak 3 orang Bapak Ibu. Jadi saya tahu, saya bicara dengan yang paling besar, dengan di tengah bawah ini kayaknya beda-beda reaksinya. Jadi setelah saya belajar ini saya pikir-pikir, aduh coba kita sudah tahu dari awal ya, stylenya lebih mudah ini kan. Tapi tidak apa-apa, setelah tahu ini saya juga, teman Pak John tanya, saya terapkan juga ini, gimana ya saya bisa bangun komunikasi dengan anak ini setelah mengerti bahwa kita tidak sama. Karena orang tua kayak saya dulu pikir kan, ini kan saya dulu itu kan dibesarkan dengan cara ini. Berarti kalau saya buat itu juga mereka akan jadi seperti saya. Ini kan pola pikir orang tua. Nah, akibatnya ketika tidak seperti yang kita harap, kita marah kan. Loh, kenapa kamu begitu? Loh, padahal otaknya tidak sama dengan saya. Jadi ya pasti dia begitu.
Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita masuk kepada melihat bagaimana kemudian nanti orang mengerti mengenai Tuhan dan agama. Nah, kita kembali lagi ke otak, area-area otak yang ada itu menarik untuk neurologi. Kenapa? Karena fungsinya berbeda-beda. Fungsinya, kemarin kita sudah lihat kan, yang beda-beda area itu ternyata fungsinya beda-beda. Itu pelajaran di neuroscience. Ini yang mau kita ambil. Terus kita lihat kalau begitu mana bagian otak yang bisa merespon Tuhan misalnya. Yang bisa merespon hal-hal dari luar. Karena tidak seluruh bagian otak itu dipakai untuk merespon hal-hal dari luar. Nah, di dalam penelitian diketemukan bahwa seperti tadi proses berpikir ternyata diatur oleh otak paling depan. Jadi kita dari neuroscience kita sudah mengerti bahwa ternyata di otak depan yang ngatur berpikir dan mengambil keputusan. Tapi dia tidak kerja sendiri Bapak Ibu. Dia harus kerjasama dengan yang namanya temporal lobes. Karena di situ ada banyak informasi yang harus dia retrieve, ambil. Untuk ambil keputusan kan harus ada informasi. Nah, lalu hormonnya diatur oleh hipotalamus. Berapa hormon yang dikeluarkan, jenisnya apa, itu ada pengaturannya ternyata. Dan setiap saat dikeluarkan hormon yang sama dengan jumlah yang sama. Karena kasusnya berbeda-beda yang sedang dihadapi oleh otak depan. Dia mengambil keputusan yang berbeda tentang kasus yang berbeda. Jadi kerja otak ini luar biasa ya. Maka dibilang ini paling canggih. Bagian tubuh paling canggih. Nah, berdasarkan penelitian juga sudah ditemukan bahwa yang menentukan hubungan seseorang dengan dunia luarnya itu ada di hipokampus. Ya, hipokampus namanya. Nah, kita tidak usah terlalu pusing dengan istilahnya, tapi paling tidak kita tahu ternyata tidak seluruh bagian otak itu mengatur hubungan dengan di luarnya, di hipokampusnya. Jadi kalau seandainya orang itu tidak bereaksi terhadap lingkungan, jangan-jangan hipokampusnya terganggu. Jadi kita sudah bisa bayangkan, oh ini ada, ya nanti orang ahli saraf langsung tahu ini kayaknya terganggunya di area itu. Jadi kan dia di bedah kepalanya itu kan dilihat ada luka barangkali di situ kan, atau ada pembuluh darah yang bocor dan sebagainya. Itu kemungkinannya bisa seperti itu dilihat. Nanti Pak dokter bisa jelaskan itu secara medis. Terus amigdala yang kita selalu bicara-bicara itu kan ada hubungan ternyata dengan motivasi, ketertarikan terhadap sesuatu dan ketakutan. Nah, itu ada di situ. Kemudian ada sistem limbik yang mengatur skenario emosi. Ini kita marah atau senang atau kita biasa-biasa saja, itu kan diatur ternyata di sistem limbik ini. Akhirnya pengetahuan ini berguna untuk mengetahui bagaimana seseorang bereaksi terhadap sesuatu di luar dirinya. Karena Tuhan ada di luar dirinya, agama ada di luar dirinya. Nah, neurologi mau menolong kita untuk lihat itu. Apa sebenarnya yang diproses di kepalanya saudara ini ketika kita bicara tentang Yesus? Apa kira-kira ya? Nah, itu bisa lebih mudah kita pendekatannya. Kalau orang yang saya perhatikan dia lebih suka duduk dengan temannya minum minuman keras, terus kita datang situ langsung bilang saya mau cerita mengenai Tuhan Yesus. Itu saya yakin tidak efektif. Karena ada sesuatu di dalam otaknya yang selama ini mengatur dia untuk, misalnya orang minum itu menurut saya, karena saya dulu juga suka minum-minum sampai saya sakit. Terus saya berhenti gara-gara dokternya bukan baik-baik dengan saya, dia cuma bilang kalau kau mau mati, kamu minum lagi dan tidak usah datang ketemu dokter karena percuma. Kalau saya kasih kamu obat, nanti kamu sembuh, kamu minum lagi. Sejak itu saya berhenti minum. Itu dokter yang saya hadapi bukannya senyum tapi marah sekali lihat saya. Karena ditanya, kamu bikin apa? Saya mahasiswa Pak. Bidang perikanan. Oh, berarti kamu belajar biologi? Iya Pak. Kamu tahu tidak saat yang kita pakai untuk itu mengawetkan itu bahan-bahan biologi di lab, tahu Pak, pakai alkohol. Ya kamu sedang mengawetkan kamu punya
badan. Oh begitu. Jadi bukannya ini dimarahin karena saya sekolah itu kok kenapa kamu minum alkohol, kamu sudah tahu kita pakai di lab untuk mengawetkan bahan-bahan biologi. Saya bilang mati, ini memang kebodohan luar biasa ini kan. Jadi akhirnya dikasih obat, saya sembuh. Saya tidak mau lagi minum alkohol karena saya pikir saya sudah tahu ini bahan pengawet kok kita minum. Nah, kira-kira kalau ada orang mabuk minum-minum gitu kita datang mau penginjilan, bagaimana? Oh iya, dia langsung sudah ambil keputusan. Ini mengganggu ini, iya kan pengganggu ini. Sana jangan cerita di sini, di sana aja. Jadi kita buang-buang waktu Bapak Ibu. Nah, tapi ini juga harus kita lihat dari, itu kan cerita menurut pikiran kita ya Pak ya. Tapi kalau Tuhan yang bilang pergi, tidak masalah. Yunus itu kan menghadapi dilema itu, disuruh pergi ke Niniwe, dia bilang Tuhan itu orang-orang itu sudahlah nggak bisa lagi lah diselamatkan itu. Coba bayangkan. Ini sudah ada di Alkitab seperti itu memang. Dan Yunus saya kira sama kayak kita, ini orang ini kalau kita bicara Tuhan pasti dia tidak dengar. Dia senangnya kan duduk dengan yang orang mabuk. Lalu dia lagi duduk dengan temannya yang suka mabuk, kita pergi ke situ, ini buang-buang waktu saja kan. Tapi sudah ada dalam sejarah orang berpikir gitu tuh kayak Yunus. Dia pergi ke tempat lain, ditarik dengan ikan bawa kembali ke situ. Bisa begitu ya. Jadi kalau Tuhan yang suruh ya pergi saja. Tapi kalau kita yang pikir sendiri sebaiknya jangan ya, kita berdoa dulu atau pergi sudah. Nanti pasti ada sesuatu. Dan ini kesaksian juga, saya pernah begitu. Saya belum belajar ini. Cuma satu ketika kami di Australia itu kan mahasiswa kita ibadah tiap hari Jumat. Mahasiswa Indonesia. Nah, dalam ibadah itu kemudian ada organisasi yang datang buat traktat. Dibagi dan dibilang ini tolong untuk ikut membagi traktat ini. Ya kami berdoa kan, siapa yang mau diutus membagi traktat ini. Nah, akhirnya ada satu bapak dari Papua dan saya yang mengaku bahwa kami akan pergi membagi traktat ini. Pergilah kami kan, didoakan. Kita lewat di tempat yang anak-anak aborigin suka mabuk di situ. Tiap lewat kita udah berdoa, tapi kita jalan lewati aja. Karena kita sudah, ini karena pakai pikiran tadi kan, ya ini buang-buang waktu, ini anak-anak kerjanya cuma mabuk di situ, kita cerita apa dengan mereka. 3 minggu berturut-turut kami dua ini kalau sampai situ kami berhenti terus kami belok ke tempat lain Bapak Ibu. Saya mulai gelisah, saya pikir ini sudah tidak sesuai dengan kita punya doa ini. Karena doanya kita harus pergi dan kita sudah mengaku kita harus pergi. Akhirnya minggu ketiga sampai di situ di jalan yang sama saya bilang, Bapak pergi ke arah sana kan di situ ada McDonald. Nah itu lihat ada orang-orang makan. Nah Bapak ke situ saya tunggu di sini. Padahal saya mau pergi sendiri. Karena tiap kali saya berunding dengan Bapak ini dia bilang jangan sudah. Dan akhirnya saya ikut juga kan saya tidak enak juga ini. Kita dua diutus sama-sama tapi itu Tuhan kasih hikmat saya utus dia pergi ke McDonald. Karena di situ terang orang lagi Bapak ke sana ya, saya tunggu di sini. Padahal saya mau pergi ke situ sendiri. Begitu beliau sudah jalan sana, saya maju. Saya kasih kenal diri, yaitu remang-remang lah tempat kumpul begitu. Jadi saya bilang saya ini mau datang bawa satu ini saja brosur, bisa diterima dulu, nanti ada waktu dibaca. Kalau enggak saya baca, ya toh. Wah, apa ini namanya anak-anak di jalan tuh ada yang ambil langsung dibuang, tapi saya kan kasih aja kan, yang penting kan katanya suruh bagi ya, kita bagi tuh, soal dibuang silakan kan, yang penting terbagi. Tapi terus ada salah satu anak, nah inilah cara Tuhan, dia bilang begini, kalian kalau terima jangan dibuang. Wah ini luar biasa ya, coba didengar dulu, ini apa sih? Nah, sudah pakai senter kan. Jadi mereka senter gini saya baca Yohanes 3:16 tuh di traktat itu. Ini begini maksudnya. Ini kita bisa masukkan nama kalian di sini. Karena begitu besar kasih Allah, kamu nama siapa? David. Terhadap David maka dikarenakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya David selamat, beroleh hidup yang kekal, masuk surga maksudnya.
Wah, langsung yang lain, saya juga. Oke, kamu nama siapa? Luar biasa Bapak Ibu itu saya sukacita luar biasa. Iya kan? Jadi kita sudah menilai duluan, tidak maju. Tapi ketika saya ingat kita sudah didoakan sudah 3 minggu, tiap minggu kami didoakan lagi untuk pergi. Jadi saya bilang Tuhan kali ini saya harus beritahukan apa yang harus disampaikan, dan puji Tuhan beberapa orang minta namanya yang dibaca. Jadi itu cara Tuhan memberikan hikmat. Nah, teman saya dari sana kan dia lihat saya di tengah-tengah ini dikerumunin, dipikir mau dipukul. Kan cara pikir kita gitu, kalau ada orang suka kumpul mau terus kita sudah dikerumunin, dapat pukul sudah ini kan ada. Jadi dia lari sudah dari sana datang. Waktu datang dia heran, saya lagi baca nama mereka kan. Wah, dia senang sekali. Langsung senyumnya mereka, berarti sudah tertekan juga sama dengan saya sudah 3 minggu ini. Jadi hari itu kita senang sekali, bebas kita kan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh kita jalankan saja, walaupun secara akal tidak masuk akal ini. Nah, jadi jangan sampai kita jadi Yunus kan, terakhir nanti diseret ke situ pakai cara lain. Itu sampai polisi itu datang Pak, jaga di seberang jalan, lihat-lihat begini kan, polisi di Australia kan besar-besar, cakar pinggang lihat ini, dikira ada kerusuhan. Padahal semua anak minta dibacakan namanya. Karena David sudah ini lagi, saya, oke, ini lagi saya, oke. Nanti kalau di rumah ini bisa dibaca ulang-ulang pakai nama kamu. Nanti ada adikmu, baca aja ini, wah mereka senang. Jadi itulah otak kita ya bekerja. Kadang-kadang kita kerja jangan usah terlalu pakai otak kalau sudah menghadapi pergumulan rohani. Kita serahkan Tuhan sudah. Nah, situasi di luar kita akan kita respon beda-beda. Nah, bagaimana kalau begitu di otak ini Tuhan ada di mana? Nah, itu tadi kan apa betul Tuhan ada? Itu pertanyaan teologi kan. Nah, sekarang di neurologi tanya, kalau gitu di otak kita di mana area yang khusus untuk Tuhan? Nah, supaya kita tahu persis kan. Kita perkuat saja itu misalnya. Ini pola pikir sains. Nah, ada seorang penulis dari Department of Clinical Neuroscience. Jadi ini neuroscience yang terkait dengan klinik, penyakit-penyakit di saraf. Namanya Pak Alasdair Coles. Dia menulis dengan judul Tuhan, Teologian dan Neurologis yang Rendah Hati. Ini adalah resensi buku. Jadi ada 3 buku dia review. Dia jadikan tulisan tentang ini. Dan dia mulainya dengan Mazmur 8 ayat 3 sampai 9. Wah, luar biasa nih ilmuwan ini kan. Waktu saya baca itu hati saya senang sekali. Ini baru pertama kali saya baca jurnal dimulai dengan Mazmur, firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 3 sampai 9. Dia katakan di situ, jika aku melihat. Wah, ternyata kita harus pakai mata kita kan. Dan kalau kita lihat berarti informasinya masuk di otak kita. Jadi ketika pemazmur melihat langit, bulan, bintang, terus dia lihat dirinya sendiri. Wih, saya ini berarti tidak ada apa-apanya, ya kan? Tapi kenapa Tuhan yang besar gini dia perhatikan saya? Itu mulai berpikir dia. Jadi apa yang dia lihat, dia olah di otaknya, terus dia dapat sesuatu yang baru. Oh, saya kok bisa dia perhatikan ya, padahal saya kecil sekali dibandingkan ini ciptaan yang begini besar ini. Kenapa dia tetap perhatikan saya? Bahkan saya ini kok dikasih kemuliaan dan kehormatan. Apa sebenarnya kelebihan saya? Ya kan tidak ada saya ini. Apalagi kalau Daud ini kan dulu gembala. Nah, Bapak Ibu yang belajar teologi mungkin ngerti kan posisi status sosial seorang gembala pada zaman itu yang paling rendah di dalam strata sosial. Karena mereka itu hidupnya di padang dan tidurnya di goa-goa. Kita yang lain tidur di rumah. Berarti kita punya strata lebih tinggi. Jadi itu ceritanya kan. Nah, bayangkan Daud itu sebagai gembala itu kan dia heran waktu dia jadi raja. Kok bisa ya? Saya sekecil ini, badan kecil lagi dibandingkan saudara-saudaranya, ya kan? Tidak ada potongan jadi tentara. Tapi kok Tuhan kasih saya kehormatan jadi raja. Jadi panglima perang. Itu dia bertanya tentang dirinya. Lalu
Tuhan juga memberikan kekuasaan penuh kepada manusia untuk menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di situ dia bertanya, lalu kenapa Tuhan seperti itu? Padahal dia tinggi sekali dibanding saya. Nah, inilah ciri khas dari orang-orang yang memakai otaknya untuk punya hubungan dengan Tuhan. Dia cari tahu di otak, kok bisa ya Tuhan menghormati saya seperti ini? Itu kemudian dia melihat, wah luar biasa, saya itu ada hubungan dengan yang paling tinggi dari segala-galanya. Nah, itulah dimulai dari tulisan inilah dia mulai menjelaskan tentang kenapa neuroteologi ini harus dipakai untuk menyembah Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ya itu tadi kan kita harus pilih duluan, kita percaya dulu baru belajar atau belajar dulu baru percaya. Masalahnya kan cuma di situ. Kalau kita sudah percaya baru mempelajari ini, dengan mudah sekali kita menemukan hal-hal baru yang menyenangkan bagi kita untuk meneruskan apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Jadi nanti kita lebih efektif menggunakan otak kita di dalam pelayanan-pelayanan. Dan kemudian dari situlah dia tulis bahwa penelitian sudah banyak dilakukan untuk melihat bagaimana otak manusia menanggapi Tuhan dan agama dengan melihat cara kerja otak. Nah, ternyata ditemukan memang otak itu bekerja secara terintegrasi. Baik otak belakang, depan, atas, bawah maupun kiri dan kanan. Itu bekerja sama setiap hari. Tidak cuma satu bagian yang kerja. Hanya kita itu kadang kan suka pakai yang kiri saja atau kanan saja. Iya toh? Tapi sebenarnya di dalam proses pengambilan keputusan otak semua bagian kerjasama. Itu diteliti oleh neuroscience dan memang dilihat demikian. Tetapi semua penelitian menemukan tidak diketemukan ada area atau spot khusus untuk Tuhan di dalam otak. Jadi karena mereka kerja bersama, berarti tidak ada satu titik. Oh ini saja untuk Tuhan, yang lain tidak. Karena otak bekerja secara bagian-bagian secara terintegrasi. Jadi mau jadi ahli neuroscience juga bertahun-tahun cari-cari tidak akan temukan itu bahwa oh ini khusus untuk reservasi Tuhan ini kayak tempat parkir kan khusus untuk ini saja kita yang lain tidak bisa masuk, tidak ada ternyata. Jadi ini penemuannya di neuroscience yang dibawa ke teologi ya, menemukan bahwa tidak ada spot khusus Tuhan di otak kita karena otak bekerja secara menyeluruh terintegrasi. Kalau begitu cara tadi kerjanya karena bekerja bersama, tadi saya sudah sampaikan area-area otak kita ini punya hormon dan zat kimia yang berbeda-beda. Makanya harus kerjasama. Jadi itulah yang terjadi. Jadi mereka juga melihat bahwa ternyata untuk bekerja sama ini kalau dikaitkan dengan fungsi untuk memahami agama dan Tuhan, itu ada tahap-tahapnya ternyata. Otak itu bekerja bertahap. Makanya kita dari sekolah minggu kita baca cerita Alkitab ya. Kita baca terus sampai hari ini kita baca cerita yang sama. Tapi apa yang terjadi dengan cara kita memahami? Pasti sudah berbeda sekali dengan waktu masih kecil. Yang cerita Yunus tadi kan kita sudah baca dari kita masih sekolah minggu. Nah waktu sekolah minggu yang saya ingat kita itu terheran-heran Yunus bisa hidup di dalam perut ikan. Jadi belum mengerti seluruh ceritanya, cuma fenomena ada orang hidup dalam perut ikan itu kan bagi anak kecil luar biasa. Karena ikan yang kita lihat ikan kecil-kecil, kita belum pernah lihat ikan paus yang besar itu kan. Jadi kita selalu kayak saya dulu pikir, wih, bagaimana ya dia bisa masuk di perut ikan terus dia keluar lagi. Itu saja yang ada di kepala saya. Tapi bertambah umur, bertambah kita pergumulan, lalu kita baca ulang-ulang, baru kita ngerti, oh ini begini. Lain kali kita baca lagi, kita mengerti lebih lagi. Ada dimensi lain lagi. Yang tadi seperti anak orang kaya menghadap Tuhan Yesus itu. Saya juga dulu berpikiran tentang hartanya. Sampai suatu ketika di pemuritan itu ada bagian bercerita situ. Selama kita tidak meletakkan segala sesuatu sebagai milik Tuhan, maka Yesus tidak pernah jadi Tuhan di dalam hidup. Oh gitu. Jadi termasuk
kekayaan, kehormatan, kepandaian, apa yang kita punya. Kalau itu tidak untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah, Yesus tidak pernah jadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga waktu saya baca lagi ceritanya, saya sudah ngerti, oh ini karena dia sembah dirinya sendiri. Ya, selesai sudah. Jadi memang nanti mungkin satu ketika dibuka lagi cara melihatnya. Oleh sebab itulah tahap-tahap ini yang juga kita harus mengerti, sehingga kita tidak paksa orang. Dengan anak kecil kita cerita Yesus, hari itu dia harus mengerti Yesus itu mati untuk kamu. Itu kan dia heran. Kenapa Yesus harus mati untuk saya? Tiap hari saya juga ada main game. Memang Yesus harus mati untuk saya. Saya tiap hari main game tidak ada masalah. Ya kan? Jadi tidak nyambung nanti kita. Karena ada tahap-tahap. Tapi nanti itu bisa didiskusikan di lain kesempatan mengenai tahap-tahap perkembangan otak manusia. Mungkin nanti Pak Dokter juga bisa jelaskan itu. Jadi sejak kita belum lahir sampai kita dewasa itu, otak kita ternyata berkembang terus, dia tidak sama. Jadi area-area yang kita lihat itu area di otak orang dewasa. Waktu anak-anak itu tidak selengkap itu. Jadi masih sederhana sekali lah. Yang Pak Aristo bilang kita mulai otak itu kan otak reptil. Yang paling kecil, memang itu sudah waktu lahir memang otak kita cuma segitu. Yang lain-lain itu belum ada. Jadi otak reptil ini kan isinya amigdala dengan temannya saja. Dia coba merespon, oh ini orang baik, oh ini tidak baik, ini bahaya, ini tidak. Kalau dia nangis, ada orang tertentu yang datang kasih dia minum. Wah ini orang baik. Tapi begitu orang lain yang datang dia menangis terus. Karena dia belum bisa tahu yang datang ini siapa namanya, apa hubungan dengan dia tidak tahu. Bagian otak itu belum ada. Dia cuma tahu saja merespon. Kalau panas dia nangis, dikasih dingin badannya dia diam. Ya kan? Lapar dia nangis, dikasih makan dia diam. Nah itu sudah. Nah ini pola-pola ini yang kita harus mengerti di dalam keterkaitannya dengan agama dan Tuhan dalam membangun hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu sebabnya saya itu selalu melihat bahwa guru-guru sekolah minggu itu adalah orang-orang yang luar biasa. Karena mereka yang pertama kali menanam. Iya, kalau mereka salah ajar kita semua tersesat sudah. Jadi saya itu kalau di mana-mana urus gereja yang pertama saya urus itu sekolah minggu. Karena kita yang besar-besar ini sudah bisa berpikir sendiri. Ini anak-anak ini kan tergantung guru sekolah minggu. Jadi tidak boleh dianggap itu pelayanan yang paling tidak penting. Jadi yang penting anak-anak jangan di dalam supaya mereka disatukan di sana. Bukan itu maksudnya sekolah minggu. Ya ini tadi tahap-tahap ini harus kita lihat. Jadi kalau dengan neurologi ini kita lebih ngerti. Oh pantas ini anak-anak ini harus dibawa ke sekolah minggu dari masih kecil, masih digendong-gendong. Itu kan ada maksudnya. Bukan karena enak lah dia ditinggal di rumah. Bukan itu. Karena otaknya harus mulai dikenalkan informasi-informasi tentang Tuhan dan agama kita, gereja kita. Harus dikasih biasa. Itu otaknya belum secanggih yang kita lihat, jadi harus dikasih kenal. Dan kalaupun dia tidak mengerti, santai aja, jangan dimarahin. Kan? Dia belum bisa analisa. Nah nanti itu bisa dijelaskan dalam hubungan dengan perkembangan otak. Karena tidak sama. Ini sekaligus saya sampaikan karena kita tadi bahwa fungsi otak secara keseluruhan itu kemarin kita tahu dia berpikir mengenai hubungan, kausalitas, ada keseluruhan atau holistik, ada binari dan sebagainya. Itu perkembangannya nanti kira-kira umur 20 tahunan. Baru bisa ya Pak ya. Di bawah itu tidak semua fungsi itu bekerja. Jadi jangan heran, setelah saya diajar ini di Turki baru saya sadar, pantas waktu remaja itu kita diajar lain, kita pergi bikin lain. Disuruh lain, bikin lain. Kan? Dibilang ini jangan, kita malah bikin. Kan? Kenapa begitu? Karena memang fungsi tadi yang berpikir holistik apa itu belum sampai situ. Jadi kita cuma heran, cuma begini aja kok. Kan? Jadi akhirnya selalu dimarahin kan sama orang tua. Dianggap ini anak bandel sekali ya, kita kasih tahu, selalu melawan. Padahal sebenarnya kita lagi tidak menganalisa apa-apa, kita cuma pikir, memang kalau dikasih begini kenapa? Akhirnya kita tuh suka coba-coba aja, tidak dianalisa.
Nah, kayak saya lihat kita bakar lilin. Anak-anak kan pada datang ke situ semua. Padahal kita punya otak yang sudah mengerti, jangan dekat-dekat, nanti kamu terbakar. Anak-anak enggak, semua datang mendekat ke lilin kan. Nah ini yang kalau ada yang senggol lilinnya jatuh terbakar ini macam-macam. Itu kita yang bisa pikir, mereka enggak bisa. Daripada kita marah-marah, mending lilinnya kita kasih pindah taruh di tempat yang enggak bisa dijangkau anak-anak. Jadi itu maksudnya bilang ditaruh di tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak. Itu tugas orang dewasa, bukan tugasnya anak-anak ini, karena dia belum fungsi otak keseluruhannya belum terbentuk. Nah ini sangat penting untuk kita pahami setelah melihat otak manusia. Dan sekali lagi ide-ide tentang teologi dan Tuhan, agama itu nanti akan berkembang sesuai tahap tadi, dan juga bisa kita sekarang mengerti bahwa neuroteologi sebenarnya hadir untuk menolong teologi. Kalau kita berangkatnya dari sisi positifnya, ya kan? Kalau ada neuroteologi yang berusaha mematikan teologi, ya itu yang kita jangan pakai, singkirkan saja, karena itu bikin susah kita nanti. Makanya dibilang kemarin, jaga segala sesuatu yang menyangkut hasil sains dengan doktrin. Pertahankan doktrin, pertahankan teologi kita. Ya kan, baru kita bisa menyaring. Kalau tidak, semua datang kita terima. Habis itu baru kita pecah-pecah sudah dan berkelahi gara-gara terima semua. Dan saya termasuk yang mengalami sendiri ketika bergereja di Australia. Saya majelis di gereja barat, Uniting Church. Ketika keputusan sinode datang, hasil sidang sinode menyetujui pernikahan sesama jenis. Wah, padahal agenda rapat tidak ada di situ, tidak ada tentang itu. Tapi ini sudah 10 tahun orang-orang yang setuju LGBT ini kan berusaha kasih masuk agendanya di rapat sinode, dan tidak bisa karena agenda harus dikirim dulu ke majelis jemaat paling bawah, di screening, baru kita kirim kembali ke sinode bahwa kami setuju cuma agenda yang ini. Dikumpul dari seluruh majelis jemaat, dari seluruh wilayah. Baru nanti di sinode dikeluarkan yang tidak mau dibicarakan oleh jemaat. Tapi akhirnya lolos juga, karena sudah keluar undang-undang kependudukan, pernikahan sejenis diakui oleh negara. Jadi orang-orangnya dapat angin. Jadi waktu lihat statistik gereja, kan rapat sinode periksa juga jumlah jemaat, jumlah kepala keluarga. Mereka bilang ini masih ada kurang kategorinya. Yang pernikahan sejenis tidak ada, same sex marriage tidak ada. Ini harus ditambahkan karena ini ada di undang-undang. Ya sudah, bubarlah sudah kan. Dibawa pulang Pak Pendeta lapor dengan sedih sekali. Ya kami semua akhirnya sudahlah kita tinggalkan gereja itu. Pendeta kita ada 14 majelis, 12 dengan pendeta kita keluar. Kira-kira 60% lah jemaat pindah. Ini akibat dari doktrin tidak dijadikan landasan. Kan kita bisa bilang itu kan undang-undang itu berlaku untuk semua, tapi gereja kita tidak terima yang itu. Kan bisa sebenarnya. Kalau namanya organisasi, ini peraturan organisasi kita yang ini. Jadi kalau ada yang nikah sejenis, kita tidak bisa terima jadi anggota, kan sederhana saja. Tapi saya ini mereka sudah lobby kira-kira 10 tahun untuk kasih tembus ini, kasih kalah doktrin ini, dan itulah yang terjadi. Jadi itulah kita hati-hati, semua filsafat apapun itu harus tetap disaring pakai doktrin, peraturan yang sudah ada di kita yang kita sudah mengerti, Alkitab bilang apa, itu harus dijaga. Teologi harus dijadikan penjaga dari sains. Baru kita bisa pakai dia untuk membangun iman dan jemaat. Lain dari itu bahaya sekali. Karena ini saya sudah lewati dan sudah pernah kaget. Cuma rubah di statistik. Langsung bubar gereja, coba itu. Luar biasa ya cara kerja si jahat ini. Nah, kita tadi sampai mana? Kok bisa tugas?
Nah, ini tadi cuma itu. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu 40% ini. Kemarin sudah 60 ya. Tambah ini habis sudah. Iya kan? Sudah 60 tambah ini sudah 100%. Jadi tugas selesai sudah. Yang saya minta Bapak Ibu lihat di Alkitab, pilih satu ayat gitu, yang menunjukkan, atau kalau satu ayat kurang, satu perikop juga tidak apa-apa ya, untuk menunjukkan bahwa sejak semula Allah bekerja melalui fungsi-fungsi otak manusia. Itu kita perlu mulai masuk ke dalam firman Tuhan. Sehingga begitu Bapak Ibu mulai eksegesis ini, sejak itu Bapak Ibu kayaknya sudah bisa mulai mengkhotbahkan. Apalagi di kalangan anak-anak muda ya. Kita harus bisa menceritakan bahwa otak kita ini luar biasa dan Tuhan mau kita pakai untuk mengenal Dia. Nah, itu nanti coba Bapak Ibu lihat buat eksegesis dengan mengarahkan pada pandangan neurologis bahwa aktivitas otak manusia dapat ditingkatkan dengan hubungan intim dengan Tuhan. Dalam keintiman dengan Tuhanlah kapasitas otak kita akan meningkat. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Baik, kita break dulu kan? Ya. Terima kasih.